Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah membimbing, memimpin, memelihara kami sampai saat ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani maupun rohani. Bapak, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami, karena hamba adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan tidak layak menyampaikan firman. Layakkanlah oleh kasih setiamu Tuhan, supaya hamba-Mu juga bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh semua bisa menerima firman itu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, ada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu yang pertama, jemaat Efesus, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Jemaat Smyrna, Wahyu 2 ayat 8-11. Jemaat Pergamus, Wahyu 2 ayat 12-17. Jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 8-29. Jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1-6. Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7-13. Dan jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Tema kita malam ini adalah Kristus kaki dian emas. Terdapat 7 kaki dian emas yang melambangkan gereja di Asia Kecil yang dibangun oleh orang-orang beriman
seperti kita. Mereka diciptakan dari tanah yang sama. Mereka mengakui iman yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki cita-cita, memiliki kelemahan, pergumulan, kegagalan, dan keberhasilan yang serupa dengan kita. Di antara mereka berjalanlah Kristus yang dibangkitkan, yang dimuliakan, yang kudus tak terhingga, yang sangat berkuasa, yang maha tahu atas segalanya, yang dapat menembus setiap jiwa, dan yang dapat memahami setiap gereja atau jemaat satu demi satu. Yesus datang ke dalam pengujiannya yang sanggup menembus ke kedalaman yang paling tersembunyi. Kepada setiap kelompok dia berkata dengan penekanan yang hikmat dan memeriksa hati. Aku mengenali pekerjaan-pekerjaanmu, dan kepada mereka masing-masing dia menyampaikan kata-kata penghiburan, peneguhan, atau persetujuan, ataupun kata-kata perbaikan, peringatan, atau kecaman sekalipun. Bapak Ibu, ilmu teologi yang kita kenal adalah semacam bengkel atau gudang perlengkapan bagi umat Kristen. Disitulah tempatnya untuk mengganti yang hilang, mencari yang perlu, memperbaiki yang rusak, mengubah yang salah, menguji yang lama, ataupun yang baru, dalam menunaikan tugas pelayanan, memberitakan Injil keselamatan di tengah dunia di mana kita berada sebagai gereja. Yang pertama, kepada sebuah gereja, Tuhan mengingatkan dengan hati dan suara yang berduka cita. Engkau telah meninggalkan kasih pertamamu. Mereka masih melakukan kegiatan pelayanan, tetapi tanpa motivasi. Tidak ada lagi kekusyukan yang hangat. Dan dari masa ke masa, ingatlah, dia menegur, bertobatlah, lakukan pelayanan seperti kasih yang mula-mula. Yang kedua, kepada gereja yang lain, selanjutnya dia berkata, engkau sudah kehilangan kemurnian ajaranmu. Engkau telah bersekutu dengan bid'ah Bileam dan pengikut Nikolaus yang jahat. Bertobatlah dan aturlah kembali rumah Allah. Kepada gereja yang lain lagi, yang ketiga, engkau sudah kehilangan kemurnian hidupmu. Engkau telah membiarkan dosa Isabel yang mencemarkan di tengah jemaatmu, dan engkau ambil bagian di dalam kesalahannya. Bertobatlah, bersihkan dirimu, dan menjadi tahir. Pada gereja yang lain lagi, yang keempat, engkau memiliki sebuah nama yang engkau hidupi dan kini mati. Gereja masih melangkah di atas momentum masa awalnya yang merupakan masa yang lebih baik. Lagi-lagi tantangannya adalah bertobatlah. Yang kelima, kepada jemaat Laodikia, Yesus berkata, kalian suam-suam kuku. Kalian mengatakan, aku kaya dan punya banyak harta, dan aku tidak memerlukan apapun. Kalian tidak tahu bahwa kalian itu celaka, menyedihkan, miskin, buta, dan telanjang. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan berbicara dengan nada yang sama sekali berbeda. Aku mengenal pekerjaan-pekerjaanmu, kesusahan dan kemiskinan kalian. Setialah hingga akhir, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Yang ketujuh, kepada jemaat Philadelphia, datanglah pesan yang paling membahagiakan dari ketujuh pesan tersebut. Kekuatanmu tidak banyak,
tetapi Engkau telah berpegang pada firman-Ku dan tidak mengingkari nama-Ku. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Untuk hamba-hamba Kristus yang setia, selalu ada waktu yang tepat, seperti yang dikatakan di dalam pesan pendek yang memiliki beberapa implikasi. Tantangan bagi orang beriman lebih dari sekadar seruan untuk memegang atau mempertahankan apa yang sudah mereka miliki. Suatu tindakan penyelamatan akhir yang defensif, betapapun cemerlangnya, tidak cukup. Harus ada sesuatu yang lebih. Dan bagi orang percaya, beberapa janji ditawarkan oleh Dia yang berjalan di antara 7 kaki dian emas. Suatu pintu yang terbuka, yang tidak dapat ditutup siapapun. Ayat ke-8. Suatu tanggapan, penghormatan dari pihak yang mereka layani. Sebuah imbalan di dalam Yerusalem baru, ayat 12. Dan keamanan di dalam segala kejahatan yang ada di sepanjang jalan menuju kemuliaan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di dalam terang tantangan ilahi ini, hendaklah setiap orang percaya meneliti jiwanya sendiri. Setiap tahun dalam kehidupan haruslah membuat pertumbuhan rohani kita semakin murni, semakin kuat, semakin tinggi, semakin cerdas, semakin layak untuk mendapatkan pujian dari Kristus yang tidak pernah berhenti berjalan di antara 7 kaki dian emas. Saat teduh, saya akan memuji Tuhan sebuah nyanyian yang pendek. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Ya, terima kasih Pak Setiadi untuk firman-Nya dan juga saat teduhnya ya Bapak Ibu ya. Lagu yang menyentuh. Dari firman yang tadi dibawakan Pak Setiadi ya, kita diajak untuk mencontoh ya kesetiaan jemaat Philadelphia. Ya, di mana kesetiaan itu akan berbuah apa yang akan Tuhan berikan ya dalam kehidupan kekal nanti. Ya, menarik ya, saudara ya. Ada yang mungkin mau sharing? Ada mungkin yang mau sharing, Bapak Ibu? Ada? Tentang bagaimana kita setia ya sampai akhir, setia kepada Tuhan. Ada?
Ya. Kalau membayangkan teks tadi, ya, bahwa tidak mudah setiap di zaman itu. Ya. Karena disebutkan ada kelompok jemaah iblis tadi di ayat 9 apa tadi. Ya. Sebayangkan ya. Jadi mereka hidup di tengah-tengah berbagai aliran pemahaman yang sering kali membelokkan mereka dari Kristus. Ya, tapi di Philadelphia ini ya mereka setia, ya mereka tetap taat kepada firman, ya itu sebabnya Tuhan memberikan pujian, ya, dan sebuah janji-janji yang indah tadi, ya. Ada Bapak Ibu yang mau sharing mungkin malam hari ini? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya kita bisa masuk ke doa syafaat. Untuk doa syafaat malam hari ini, kita mau doakan para lansia di jemaat kita, supaya mereka tetap sehat dan bersuka cita dalam setiap keadaannya, khususnya Ibu Eliwati yang berulang tahun ya, betul ya, Mas Teddy? Betul, betul. Berulang tahun ke berapa ini, hari ini? 89. 90 kalau Jawa. 89. 89, oke. Ya. Kita doakan juga lansia yang lain. Tante Sanmei ya, yang juga usianya sudah 90 tahun. Minta tolong Bu Feve, mungkin yang pertama ya. Ya. Oke. Yang kedua, jemaat dan simpatisan GKI Pasko dalam pekerjaan dan usaha mereka. Minta tolong Pak Astiadi. Siap, Pak. Ya. Persiapan. Kemudian ketiga, persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah di gereja. Kita tolong Citin. Yang ketiga ya, Citin. Yang keempat, pemerintah dan tim medis dalam upaya menangani wabah. Pak Hadi. Ya, siap. Kemudian masyarakat, yang kelima, masyarakat agar taat aturan dan tidak sembarangan melanggar protokol. Kita tolong Pak Suryadi. Ya. Pak Suryadi ya, kelima. Terus keenam, yang terakhir saya doakan studi anak-anak yang ada hambatan, Devina, Yordan, kemudian Alvin, Lia, dan Felix. Ada tambahan Bapak Ibu? Sebenarnya ada satu ya, Pak Rahmadi. Ya. Pendeta Emeritus Julius Kristianto ya, yang tinggal di Kopo Permai, itu sekarang dalam keadaan stroke. Oh. Iya, tolong bantu aja dalam doa lah. Julius Kristianto. Iya. Aku lagi ini bentar ya. Ya. Pendeta GKI? Iya. GKI mana? Ya, Emeritus. Dulu di Bonti. Oh, Bonti dulu ya. J. Kristianto. J. Pakai J bukan J. C.
Juliusnya. Emeritusnya di sana, di apa itu? Cimahi. Kalau nggak salah di Cimahi. Di Jakarta. Atau di Cimahi, Pak? Tanjung Priuk. Oh. Oke. Nanti saya terakhir sekaligus doakan ya. Cukup pokok-pokoknya? Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersatu dulu sejenak sebelum kita masuk doa syafaat. Kita mau mensyukuri firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan mau kita tetap taat dan setia dalam tantangan, dalam begitu banyaknya godaan, cobaan yang ada. Kita mau seperti jemaat Philadelphia yang mendapat pujian dan juga Tuhan begitu menghargainya. Mari kita bersungguh-sungguh mau taat dan setia, khususnya dalam masa-masa ini yang tidak mudah. Mari kita saling mendoakan, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh kumpulkan seberapa kami yang saat ini berdoa bersama melalui Zoom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan yang boleh kami terima. Tuhan, biarlah melalui semuanya itu kami tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami sehati berdoa untuk para lansia Tuhan. Lansia yang begitu merindukan untuk ibadah di gereja. Tuhan, biarlah Engkau boleh memeluk para lansia dan Kau memberikan tetap kesehatan dan hati yang penuh sukacita. Pada saat ini khususnya kami ingin berdoa untuk Ibu Eliwati Tuhan yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus, sungguh kasih karunia Tuhan untuk ibu kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan dan hati yang penuh sukacita sehingga menjalani hidup sehari-hari di rumah dengan kasih setia Tuhan yang dirasakan oleh Ibu Eliwati. Juga untuk Ibu Sanmai Tuhan yang masih berada di rumah juga dengan kesehatan yang masih dipantau oleh dokter. Tuhan, biarlah Tante Sanmai juga boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para lansia yang lain. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan peluk mereka dengan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sehati berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasko di dalam pekerjaan kesehariannya. Kiranya Tuhan akan memelihara mereka, memberikan kecukupan nafkah setiap hari. Amin. Biarlah Tuhan memimpin jemaat kami ini supaya mereka dibimbing, dipimpin, dipelihara, dan senantiasa diberikan berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi usaha-usaha mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah usahanya itu dipimpin dan disertai oleh Tuhan supaya menuju kepada keberhasilan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, famili kami yang lain, yang mungkin juga dalam keadaan kesulitan saat ini. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, membukakan jalan, dan memelihara setiap hari terus-menerus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin.
Ya Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami boleh bersahati Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GKI Pasir Koja ya Bapak, dalam persiapannya untuk beribadah Tuhan Yesus. Bapak, kiranya Engkau boleh persiapkan segala sesuatunya Tuhan, terlebih mengenai protokol kesehatannya Bapak, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan jauh dari kami ya Bapak, sehingga kami dapat menikmati ibadah dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sudah merindukan untuk beribadah kembali ke gereja Bapak. Biarlah mereka juga boleh tetap setia Tuhan mengikuti ibadah online yang selama ini diadakan. Amin. Sehingga mereka juga boleh mendapatkan firman Tuhan melalui Bapak Ramadi dan Ibu Eti. Dan Yesus, tolong ya Bapak, Engkau yang akan menyempurnakan segala persiapan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar seluruh doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi masing-masing di Indonesia Tuhan. Pimpinlah mereka, pejabat-pejabat kami untuk bisa menuntaskan upaya-upaya penanganan wabah COVID ini ya Tuhan, yang semakin hari semakin berlarut-larut, yang tentunya akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kami semua ya Bapak. Ya. Inilah para pemimpin kami untuk mengambil suatu kebijakan yang betul-betul sangat tepat sasaran Tuhan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk tim medis, berilah kekuatan, berilah kesehatan, berilah tetap teguh dalam melayani untuk masyarakat yang benar-benar membandel sekali Bapak. Kami tahu bahwa mereka tim medis yang merupakan garda terdepan penanganan masalah COVID ini. Mereka juga manusia yang punya kelelahan, punya fisik yang sangat-sangat kecapean untuk menghadapi pandemi ini. Dan melihat begitu banyak masyarakat tidak peduli. Buatlah mereka tetap setia dalam melayani. Janganlah buat mereka putus asa, tapi tetap berusaha. Dan kami juga berdoa tim-tim yang mencari obat dan tim-tim yang sedang melakukan riset-riset untuk vaksinasi Bapak. Pimpinlah mereka supaya bisa menemukan secepatnya vaksin dan obat-obatan yang bisa menghilangkan, menyembuhkan COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Anak Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang di surga, kami datang dan bersujud di hadapan Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Khususnya kami hendak berdoa untuk masyarakat Indonesia saat ini untuk menghadapi yaitu penyakit Corona. Engkau tahu ya Tuhan bahwa penyakit ini sudah menjalar kemana-mana, baik di pusat kota maupun ke daerah-daerah. Ini memang penyebarannya begitu cepat ya Tuhan, karena tersebar atau terinfeksi oleh satu orang kepada orang lain. Sehingga hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik yang di kota maupun di daerah tersebut, ada yang terkena infeksi Corona tersebut ya Tuhan. Pemerintah dari pusat maupun daerah telah berusaha keras untuk mengendalikan, mengatasi penyakit Corona ini ya Tuhan. Dengan membuat aturan-aturan yang baik. Tuhan, namun masyarakat membutuhkan untuk kehidupannya ya Tuhan. Sehingga masyarakat masih tetap berusaha
untuk mencari nafkah di tempatnya masing-masing. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya gerakanlah hati masyarakat tersebut ya Tuhan, supaya mereka taat dan patuh kepada aturan dan tidak sembarangan di dalam menangani, mengatasi penyakit corona ini ya Tuhan. Dengan patuhnya aturan yang dijalankan oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut akan terhindar, terjangkiti oleh penyakit corona itu. Untuk itulah kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengetuk hati nurani masyarakat tersebut supaya taat. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyakit ini akan sirna jika Engkau turut campur untuk menangani penyakit tersebut. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa, kami juga teringat untuk anak-anak kami yang mengalami kesulitan di dalam masa-masa ini. Mungkin mereka harus menunda berbagai tugas akhir ataupun skripsi, atau mereka sedang mengerjakan namun terhambat untuk bisa bertemu dengan dosen ataupun ke kampusnya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Ya. Devina, untuk Jordan juga yang dalam koas. Dan juga mungkin ada nama-nama lain anak-anak kami yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan tolong mereka, Tuhan bukakan solusi dan jalan yang terbaik. Dan biarlah dalam prosesnya anak-anak ini boleh tetap semangat. Mereka tidak menjadi patah semangat atau putus asa, tapi justru mereka makin giat untuk mengerjakan setiap tugas yang sedang mereka kerjakan. Itu juga untuk anak-anak kami yang masih sekolah dan saat ini sedang liburan dan mereka sedang menunggu tahun ajaran baru yang tentu ada banyak perubahan harus mereka jalani nanti. Berikan anak-anak kami persiapan yang baik ya Tuhan, supaya di dalam pembelajaran jarak jauh nanti anak-anak kami juga boleh mengikutinya dengan baik. Dimanapun anak kami bersekolah ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, berikan keseriusan di dalam pendidikan mereka. Kami doakan juga untuk anak kami, Alvin, Dea, dan Felix. Tuhan juga mengerti apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Kami percaya Tuhan berkati anak-anak ini dalam tubuh kembangnya. Tuhan berikan karakter yang baik, berikan hati yang lembut, berikan juga hati yang bisa mengenal Tuhan dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan terus pakai orang tua mereka, Pak Yukchong, untuk Pak Thomas dan keluarga, dan juga Pak Romi beserta Ibu. Biarlah mereka semua boleh diberikan kesabaran, diberikan hikmat, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh sungguh mendampingi dan mendidik anak-anak ini dengan baik. Amin. Bapak, kami juga teringat malam ini untuk Pendeta Emeritus Julius Kristianto yang saat ini juga dalam sakitnya terkena stroke. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Biarlah hari-hari yang Pak Julius jalani, meskipun dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang memberikan sukacita dan kekuatan. Berkati juga upaya-upaya pengobatannya secara medis. Biarlah semua boleh membuahkan hasil yang terbaik. Berikan dia kekuatan bersama keluarga juga. Biarlah setiap hal yang boleh mereka jalani, mereka mampu menjalaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami serahkan pertemuan-pertemuan kami berikutnya dalam tangan Tuhan, PA dan juga persekutuan doa berikutnya. Biarlah kami semua boleh turut hadir dan boleh sungguh mendapatkan berkat dari firman-Mu.
Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.